Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anggrenia Nangasya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang membedakan berbagai model perubahan organisasi dalam mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Adapun anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri, Lisa Anggreni, kedua Asrifati, ketiga Muhammad Solfahri, dan keempat Nur Inna. Pada PowerPoint ini saya akan menjelaskan tentang model perubahan. Yang akan dibahas yaitu model perubahan Lewin, model present tindakan, model perubahan Kotter, model perubahan terus-menerus, model perubahan positif, dan model perubahan Atkar. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu model perubahan Lewin. Salah satu model perubahan yang direncanakan dan dikemukakan oleh Kurt Lewin ada 3 tahapan. Pertama yaitu tahapan unfreezing atau pencairan. Langkah ini biasanya mengurangi kekuatan yang memelihara perilaku organisasi pada tingkatan. Unfreezing merupakan proses di mana orang menjadi sadar terhadap kebutuhan untuk berubah. Faktor utama dalam unfreezing adalah membuat pegawai memahami pentingnya perubahan dan bagaimana pekerjaan dapat terpengaruh oleh perubahan tersebut. Kedua yaitu tahap moving atau bergerak. Langkah ini menggeser pelaku organisasi, departemen, atau individu ke level yang baru. Langkah ini melibatkan intervensi dalam sistem untuk mengembangkan perilaku, nilai, dan sikap baru melalui perubahan dalam struktur atau proses organisasi. Organisasi harus belajar dengan cepat dan beradaptasi terhadap perubahan pesat di dalam lingkungan baru, atau mereka tidak akan bertahan. Kemudian yaitu tahapan refreshing atau pembekuan. Langkah ini menstabilkan organisasi pada keadaan baru yang seimbang. Refreshing membuat perilaku relatif permanen dan tahan terhadap perubahan. Alasan perubahan menurut Lewin yaitu pertama, perubahan hanya boleh dilaksanakan untuk alasan yang baik. Kemudian perubahan harus secara bertahap. Ketiga, semua perubahan harus direncanakan dan tidak secara drastis atau mendadak. Kemudian, keempat, semua individu yang terkena perubahan harus dilibatkan dalam perencanaan perubahan. Menurut Carl Lewin, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi individu atau kelompok. Jadi ia memfokuskan pada pernyataan mengapa, yaitu mengapa individu, kelompok, organisasi berubah. Dari situlah ia mencari tahu bagaimana perubahan dapat dikelola dan menghasilkan sesuatu. Lewin berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan driving force akan berhadapan dengan keengganan resistance untuk berubah. Perubahan itu sendiri dapat terjadi dengan memperkuat kekuatan tekanan itu atau melemahkan keengganan tersebut. Kemudian ada model riset tindakan. Ada 8 langkah utama dalam riset tindakan. Pertama, identifikasi masalah. Identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian itu konsultasi dengan pakar ilmu perilaku. Ketiga, pengumpulan data dan diagnosis awal. Keempat, umpan balik terhadap klien atau kelompok kunci. Kelima, diagnosis bersama terhadap masalah. Keenam, perencanaan aksi bersama. Ketujuh, tindakan. Kedelapan, pengumpulan data setelah tindakan. Ketiga, ada model perubahan Kotter. Pada model perubahan Kotter ini dapat menumbuhkan rasa urgensi, create a sense of urgency. Kedua, itu membentuk koalisi yang kuat, build a golden coalition. Ketiga, menciptakan visi perubahan, create a vision of change. Keempat, mengkomunikasikan visi perubahan, communicating the vision. Kelima, menghapus rintangan, removing obstacles. Keenam, ciptakan sasaran jangka pendek, creating short-term wins. Selanjutnya, terus membina perubahan yang telah diciptakan, build of the change. Dan terakhir, kukuhkan perubahan ke dalam budaya, ensure the change incorporate cultures. Kemudian ada model perubahan terus-menerus. Perubahan adalah sebuah kepastian yang menuntut perbaikan-perbaikan yang baik secara terus-menerus. Globalisasi dan kemajuan teknologi
memaksa untuk semua itu mengalami perubahan dalam tempo yang cepat. Organisasi dalam berbagai bidang selalu terus-menerus berbenah untuk dapat mengimbangi tuntunan perubahan tersebut. Kiat-kiat dalam content improvement, langkah-langkah yang sederhana dari Scott Hayong dalam artikel Continuous Improvement, Making Personal Growth. Kiat pertama itu terus berkomitmen untuk berubah dari kalimat komitmen itu terlihat simpel, tetapi sebenarnya sangat sedikit orang yang menyukai perubahan dan bersedia untuk berubah. Kiat kedua yaitu take action. Langkah kedua, membuat perbaikan-perbaikan kecil yang ada di sekitar kita. Perbaikan ini tidak perlu secara langsung besar. Yang diperlukan adalah konsisten dan berkesinambungan. Kiat ketiga, evaluasi. Salah satu aspek yang penting dalam implementasi continuous quality improvement. Dengan rutin melakukan evaluasi, maka kita dapat mengontrol perkembangan perbaikan yang kita lakukan. Kemudian ada model perubahan positif. Pada model perubahan positif ini, perusahaan atau organisasi dalam merencanakan perubahan berfokus pada yang benar atau potensial dari perusahaan atau organisasi tersebut. 5 tahapan positif model. Pertama, initiate the inquiry, menentukan subjek yang menjadi sasaran dari perubahan. Kemudian, inquire into base, mengumpulkan informasi tentang apa yang baik dari organisasi. Lalu, discovery themes, mencari landasan, latar belakang atau tema yang mendasari munculnya pendapat. Kemudian, eventual preferred, menggambarkan kemungkinan yang akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi di masa yang akan mendatang. Terakhir, design deliver wise to create merencanakan perubahan yang akan dilakukan untuk menghadapi masalah yang akan datang dan diaplikasikan dalam organisasi. Terakhir ada model ADKAR. Pada model ADKAR ini merupakan kepanjangan dari awareness, desire, knowledge, ability, dan performance. Awareness yaitu kesadaran yang timbul akan perlunya melakukan perubahan. Desire, keinginan yang kuat untuk berpartisipasi mendukung perubahan. Kemudian knowledge, pengetahuan apa saja yang diperlukan dalam melakukan perubahan. Ability, kemampuan untuk menerapkan keahlian dan perilaku yang diperlukan dalam perubahan tersebut. Terakhir itu performance, kekuatan untuk menjaga perubahan yang terjadi. Model perubahan ADKAR berorientasi pada tujuan mengubah model manajemen yang memungkinkan perubahan tim manajemen untuk memfokuskan kegiatan mereka pada hasil bisnis yang spesifik. Model ADKAR dapat membantu beragam pertanyaan seperti mengapa komunikasi sangat penting dalam perubahan, mengapa karyawan mempunyai resistensi yang tinggi terhadap perubahan, mengapa pemimpin harus secara terang-terangan mendukung perubahan, dan bagaimana cara menumbuhkan hambatan dalam perubahan dan cara mengatasinya. Kemudian mengapa supervisor ini harus aktif melakukan coaching selama perubahan. Mungkin itulah penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.